Nah, kenapa gereja-gereja tertipu berabad-abad tidak mengalami sesuatu di dalamnya? Karena gereja tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus, tapi gereja dipimpin dengan sistem. Sekali lagi, berabad-abad gereja tertidur karena gereja tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tapi gereja dipimpin oleh sistem, hikmat manusia, kecerdasan manusia, sehingga Tuhan Yesus tidak bisa masuk dengan rencananya, tidak bisa masuk dengan caranya Tuhan. Karena gereja-gereja, aktivitas gereja dilakukan berdasarkan sistem manusia. Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Nah, judulnya adalah kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Wow. Coba saudara perhatikan. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sekali lagi, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan yang punya, saudaraku. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Perhatikan baik-baik. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, ini yang saya katakan tadi, saudaraku. Banyak gereja sekarang itu tidak dipimpin oleh Tuhan, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi dipimpin oleh orang-orang yang hanya memiliki pikiran dan hikmat dunia. Kesalahan dan kekeliruan gereja adalah menempatkan orang-orang yang menjadi pelayan Tuhan di sana, tapi tidak berdasarkan pilihan Tuhan atau yang diurapi. Tetapi orang-orang yang berdiri di altarnya Tuhan adalah orang-orang yang menurut standar dunia. Saya percaya saudara bisa memahami apa yang saya pikirkan. Kalau dunia itu menuntut standar yang berlaku di dunia, saudaraku. Ya, saya katakan aja to the point, bahwa orang-orang yang berhak melayani di mimbar gereja adalah orang-orang yang sudah lulus sekolah tinggi teologi, ya, atau lebih tinggi daripada itu. Nah, sementara bahwa gereja itu bukanlah sebuah proyek dunia yang harus memenuhi standar dunia. Gereja itu adalah proyeknya surga. Sekali lagi, bahwa jemaat Tuhan atau gereja Tuhan adalah proyeknya surga. Tadi Tuhan punya berencana, aku akan membangun jemaatku, ya, perhatikan baik-baik, yang alam maut tidak dapat menguasainya. Jadi yang membangun gereja itu sebenarnya kehendak Tuhan. Nah, masalahnya banyak gereja-gereja dibangun atas dasar pikiran dunia. Jadi orang-orang yang berdiri, yang menempati tempat-tempat imam yang ada di gereja-gereja itu bukan pilihan Tuhan, tapi pilihan manusia. Bahkan tidak jarang terjadi, kita lihat saudaraku, banyak pemimpin-pemimpin gereja atau gembala-gembala gereja itu bermain politik, saudaraku. Ya, persis di ayat ini tadi dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, banyak orang-orang yang berdiri di mimbar gereja itu penipu, saudaraku. Orang-orang yang melakukan sumpah palsu. Why? Saya sering mendengar bahwa ketika seorang hamba Tuhan akan diutus ke sebuah gereja, itu hamba Tuhan itu komplain, saudara. Dia komplain ke gereja pusat agar dia tidak mau dipindahkan ke gereja situ. Kenapa? Karena di gereja itu miskin-miskin jemaatnya. Dan mungkin saja jemaatnya itu susah-susah dan penyakitan semua. Lalu kalau dia ditempatkan di situ, itu pendeta itu, saudaraku, makan apa? Pendeta itu hidupnya akan seperti apa? Sementara dia berpikir, aku ini kan bukan hamba Tuhan biasa. Aku ini udah sekolah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Saudara tahu maksudnya, kalau puluhan tahun, itu udah jenjang pendidikannya tinggi sekali, saudaraku. Lalu dia mencoba untuk melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia sogok
pemimpin pusat agar dia ditempatkan di gereja yang lebih baik dan gereja yang lebih nyaman, yang fasilitasnya ada. Nah, saudaraku, itu bukan gereja. Itu bukan gereja. Dengar baik-baik, kalau saudara ada di situ, saudara harus hati-hati. Saudara tidak akan melihat apa yang Tuhan sampaikan tadi. Umat Tuhan, gereja itu miliknya Tuhan kalau kita mau bicara tentang kejemaatan. Seharusnya orang-orang yang memimpin jemaat itu bukan standar dunia, tapi standarnya Tuhan. Standarnya surga, saudaraku. Orang-orang yang berhak berdiri di mimbar, orang-orang yang berhak berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan yang punya hubungan baik dengan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang bisa menghadirkan Tuhan surga langsung ke dalam dunia lewat di dalam gerejanya. Nah, berapa banyak gereja-gereja kita lihat, saudaraku, besar, megah, tetapi orang yang berdiri di mimbar itu bukanlah orang-orangnya Tuhan. Orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan di situ bukanlah orang-orang yang diutus oleh Tuhan, tapi diutus oleh gereja, diutus oleh dunia, saudaraku. Itu sebabnya sekali lagi saya mau katakan, ketika orang-orang yang berdiri di mimbar atau di gereja adalah orang-orang yang tidak memahami, tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, sudah pasti, saudaraku, orang itu tidak akan bisa menyelesaikan seperti apa yang tadi kita bacakan, saudaraku. Justru gereja yang dari Tuhan itu sanggup melakukan tanda-tanda ajaib. Sekali lagi, gereja yang berdiri atas rencana Tuhan dan orang-orangnya yang diurapi Tuhan ada di dalamnya, orang-orang yang diberikan Tuhan otoritas dan kuasa di dalamnya, gereja itulah gereja yang punya hak khusus, bisa meminta kepada Tuhan kapanpun, dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa aku akan memberikan kunci kerajaan surga kepadamu. Apa saja yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga, maka apa yang kau lepas di bumi ini akan terlepas di surga. Haleluya, haleluya. Jelas di sini tadi, saudaraku, di kitab Mazmur 24 ini judulnya kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Haleluya. Yes, Lord. Ayat 3 saya akan baca ulang. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Gunung Tuhan itu hadirat Tuhan. Itulah pintu, ya, itulah pintu untuk bisa masuk ke dalam kemuliaan Tuhan, ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa? Sebenarnya Tuhan mampukan, saudaraku. Tuhan izinkan ini terjadi. Ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Murni hatinya bahwa apa saja yang mau Tuhan kerjakan lewat hidupku, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Wow, ayat 5 ini jelas, saudaraku. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, sebenarnya Tuhan cari, saudaraku, orang-orang yang punya keberanian, orang-orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan untuk mengambil berkat itu dan untuk memberikannya ke jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Nah, ini hamba-hamba Tuhan yang punya hubungan baik dengan Tuhan, yang mencari wajah Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Gampang, saudaraku. Banyak hamba-hamba Tuhan, saya udah katakan tadi, setan, iblis tidak mempermasalahkan saudara baca Alkitab. Sekali lagi, setan, iblis, bahkan penguasa-penguasa di dunia ini tidak keberatan kalau saudara baca Alkitab 24 jam suatu hari. Setan juga nggak percaya kalau saudara itu hafal Alkitab, karena dia juga hafal, saudaraku. Tapi yang dia sangat marah adalah ketika engkau percaya bahwa Yesus sanggup memberikan dan menolongmu, membuat mujizat lewat dirimu sendiri. Oh, dia keberatan, saudaraku. Haleluya. Nah, sekali lagi saya singgung, sudah wajar kalau orang-orang melihat apa yang dilakukan oleh Pastor Randy Simon ketika dia
dipakai Tuhan luar biasa. Dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dan bagi dia tidak susah kok ketika dia berdoa bagi banyak orang lain. Itu bukan untuk memegahkan diri sendiri, karena dia tahu dia ingin memuaskan hati Bapanya di surga. Dia ingin menyenangkan hati Bapanya yang di surga. Dia ingin menyenangkan sahabat baiknya, yaitu Tuhan Yesus. Roh Kudus yang menuntun dan mengurapi dia. Haleluya. Sekali lagi saya baca ayat 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub Selah. Nah, ayat 7, ini permintaan Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Raja Kemuliaan. Nah, saudaraku, dikatakan di sini, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Nah, ada yang menghalangi gereja, ada yang menghalangi umat Tuhan untuk tidak melihat dan merasakan dan mengalami lawatan Tuhan. Siapakah itu? Itulah pintu gerbang yang berabad-abad. Nah, saudara tahu, kata pintu gerbang ini menggambarkan orang-orang atau penghalang-penghalang agar orang tidak bisa masuk dan mengalami Tuhan, saudaraku. Nah, ternyata kita tidak bisa bangga kalau gereja itu banyak. Kita tidak bisa bangga kalau gereja itu berdiri besar. Tidak jaminan, saudaraku. Justru kita harus bangga ketika melihat bahwa di dalam gereja itu sungguh-sungguh Tuhan ada dan hadir di dalamnya, saudaraku. Nah, ketika saudara lihat, ketika Yesus melayani dimanapun dia, ketika kita baca di kitab Injil, di mana saja Yesus hadir, di situ banyak keselamatan. Di mana saja Yesus hadir, di situ ada pertolongan. Di mana saja Yesus hadir, di situ banyak mujizat terjadi. Jadi kalau di dalam gerejanya Yesus hadir, saudara boleh pikirkan baik-baik. Sekali lagi, jadi kalau saudara merasakan ketika Yesus hadir di dalam gereja, pasti banyak perbuatan-perbuatan yang baik dan mujizat-mujizat Tuhan terjadi di sana, saudaraku. Bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun gereja tidur. Bertahun-tahun setan menina-bobokkan, beratus-ratus tahun, berabad-abad, saudaraku. Nah, lewat kitab Mazmur 24 ini, dia bilang, terangkatlah agar Raja Kemuliaan, ya, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ayat 9, saya baca ulang lagi. Saya teruskan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan Selah. Haleluya. Nah, Tuhan rindu, saudaraku, agar pintu gerbang ini disingkirkan, agar penghalang-penghalang ini disingkirkan. Nah, saudara, kita ukur berabad-abad. Berabad-abad ini bicara usia, saudaraku, ya. Ini bicara usia. Nah, kenapa gereja-gereja tertipu berabad-abad tidak mengalami sesuatu di dalamnya? Karena gereja tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus, tapi gereja dipimpin dengan sistem. Sekali lagi, berabad-abad gereja tertidur karena gereja tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tapi gereja dipimpin oleh sistem, hikmat manusia, kecerdasan manusia, sehingga Tuhan Yesus tidak bisa masuk dengan rencananya, tidak bisa masuk dengan caranya Tuhan. Karena gereja-gereja, aktivitas gereja dilakukan berdasarkan sistem manusia, bukan apa yang Tuhan Yesus mau katakan. Itu sebabnya gereja itu tertidur, saudaraku. Sekalipun gerejanya besar, cabangnya banyak, tapi tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau lakukan di tengah-tengah umatnya. Sudah jelas, sebenarnya kalau Tuhan mau melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah umatnya, itu sebenarnya untuk memuliakan nama Tuhan. Coba bayangkan, ratusan tahun gereja ini diam, sepertinya beraktivitas, berkegiatan, tapi tidak pernah mengizinkan Tuhan melakukan sesuatu, apalagi tanda-tanda ajaib, apalagi tanda-tanda mujizat. Itu gereja itu menantang, saudara. Coba saudara lihat,
Kalau gereja sudah menentang tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda mujizat yang Tuhan Yesus mau kerjakan di tengah-tengah umatnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, udah jelas gereja itu bukan menyembah Tuhan Yesus Allah yang hidup, tapi menyembah pikiran manusia atau kuasa kegelapan. Haleluya. Sekali lagi saudaraku, sebelum saya akhiri firman Tuhan pada hari ini, kerinduannya Tuhan Yesus adalah di mana nama Tuhan disebut, maka di situ Tuhan Yesus akan memberikan berkat-berkat rohani yang akan memberkati umatnya, saudaraku. Nah, gereja-gereja yang ratusan tahun tertidur, ini adalah gereja-gereja yang berjalan bukan karena tuntunan Roh Kudus, tetapi karena peraturan-peraturan manusia. Ini adalah gereja yang turun-temurun. Ratusan tahun saudaraku umurnya, tapi gereja ini tidak pernah melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kerjakan di tengah-tengah umatnya. Ini adalah gereja-gereja yang dikuasai oleh roh-roh agamawi. Ini adalah gereja-gereja yang dikuasai oleh roh-roh tradisi. Ini adalah gereja-gereja yang dikuasai oleh adat istiadat, saudaraku. Haleluya, haleluya. Doakan pemimpinmu, doakan semua pengerja-pengerja gerejamu, doakan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gerejamu agar mereka kembali kepada rencana Tuhan, agar mereka datang kepada Tuhan sebagai pemilik gereja, agar alam maut itu tidak lagi berkuasa atas gerejanya. Tetapi di mana saudara berjemaat, di mana saudara bergereja, gerejamu akan membuka pintu untuk mujizat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya.